bahasa itu menunjukkan bangsa. Gimana Prof Ya, memaknai itu? Kalau kita lihat bahasa menunjukkan bangsa, kita akan melihat bagaimana sejarah unik di Indonesia. Salah satu pengikat dan perekat nasionalisme itu adalah bahasa. Nah, sejauh mana peran bahasa dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Perannya? Bahasa itu penting sekali dalam pembangunan nasionalisme Indonesia. Penting sekali. Karena seperti Bung Wisnu sampaikan tadi, Indonesia ini, di Nusantara ini ada ratusan bahasa. Di Papua, kemudian di Sumatera, di Nusa Tenggara Timur, di Maluku, kelompok-kelompok kecil itu memiliki bahasanya masing-masing. Katakanlah di Bali kita punya bahasa Bali ya. Di Bali juga kita punya bahasa yang kita kenal dengan bahasa ibu ya. Bahasa ibu, dialeknya juga bermacam-macam. Berbeda-beda. Bahasa Bali, orang Bali Utara, apalagi Bali Aga, lain lagi ya. Jadi demikian banyaknya bahasa, dan Belanda pintar sekali menggunakan bahasa itu untuk memecah belah. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, ketemu lagi dalam bincang-bincang santai kita, dan masih dalam bulan Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Ada 3 kata sakti sebenarnya yang dihasilkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 2028, yakni berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi 3 kata-kata sakti ini sederhana, tapi sesungguhnya maknanya sangat luar biasa. Nah, bagaimana makna di balik kata-kata itu, dan apa sesungguhnya pesan-pesan yang disampaikan oleh para deklarator Sumpah Pemuda itu kepada kita, anak bangsa hari ini. Nah, di tengah kita saya mengundang Prof. Dharma Putra. Selamat datang Prof. Terima kasih atas undangannya. Bincang-bincang santai kita di weekend. Ya, weekend. Kita bisa dan kita yakin bisa. Kita bisa. Kita bisa. Ya. Oke, Prof. Gimana kabarnya nih? Kabar baik. Baik ya. Walaupun di luar rasanya hujan deras. Hujan terus ya, tetapi kan hatinya nggak hujan ya. Hatinya hangat. Hangat ya. Jadi Prof lama di Australia juga ya? Ya, dulu sekolah di sana untuk S2 dan S3-nya. Jadi sempat juga mengajar bahasa Indonesia di kampus, dan juga kursus pribadi beberapa orang Australia yang akan bekerja ke Indonesia. Oh, jadi Prof ajarin tentang bagaimana berbahasa Indonesia ya? Ya, lebih ke komunikatif. Oh, cara bercakap. Karena kebetulan salah satu mahasiswa itu adalah seorang perempuan yang akan mendapat posisi kerja di Indonesia, bisnis kosmetik. Jadi sebelum datang ke Indonesia, dia mempersiapkan diri dengan menguasai bahasa Indonesia. Iya, kalau tidak salah di Australia bahasa Indonesia juga menjadi salah satu yang diajarkan ya? Ya, sudah sejak lama sekali beberapa sekolah di hampir semua negara bagian mempelajari bahasa Indonesia. Tentu saja juga sama dengan bahasa-bahasa lain. Mereka juga belajar bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Bahasa Indonesia termasuk salah satu bahasa internasional yang dipelajari. Yang dipelajari di situ ya. Itu artinya posisi bahasa Indonesia ini salah satu yang diperhitungkan ya. Bagi Australia sangat ya. Satu, mereka tetangga kita. Yang kedua, penduduk kita lebih banyak, itu artinya calon konsumen berbagai produksi mereka. Jadi kalau Anda ingin berdagang ke Indonesia, harus menguasai bahasa Indonesia. Dan tentu saja Australia ingin berdagang ke Indonesia ya. Pasar di sini besar sekali. Besar sekali. Jadi dia belajar bahasa Indonesia. Jadi salah satu cara untuk bisa dalam tanda kutip menguasai itu ya dengan bahasanya ya. Dengan bahasa. Iya, dan bahkan ada adigium yang mengatakan bahasa itu menunjukkan bangsa. Gimana Prof memaknai itu? Ya. Kalau kita lihat bahasa menunjukkan bangsa, kita akan melihat bagaimana sejarah unik di Indonesia yang nasionalismenya dibangun dari 3 unsur yang Bung Wisnu sampaikan tadi. 1, tumpah darah, tanah air. 2, bangsa Indonesia. 3, bahasa. Mungkin tidak ada sepanjang yang saya tahu
negara di dunia yang membangun nasionalismenya dengan sumpah seperti Sumpah Pemuda, sehingga Sumpah Pemuda menempati posisi khusus dalam konstruksi nasionalisme di Indonesia. Disitulah sumpah untuk selalu mempertahankan nasionalisme keindonesiaan jati diri bangsa dalam ketiga kata wasiat itu tadi itu tanah air, kemudian bangsa dan bahasa, identitas kita cerminkan. Artinya ini sebuah mahakarya yang visioner ya. Luar biasa sekali. Dan itu kan dideklarasikan sebelum Indonesia merdeka, teman. Itu juga membuat sesuatu yang sangat hebat. Pemuda-pemuda kita yang umurnya waktu itu 20-an, belum sampai 30-an. Misalnya tokohnya Muhammad Yamin, dia lahir 1903. Berarti 1928 itu umurnya baru 25 tahun. 25 tahun. Sudah bisa menyusun sumpah yang ternyata maknanya luar biasa sampai sekarang, sampai kapanpun sepanjang Indonesia itu ada. Luar biasa anak-anak muda waktu itu. Makanya Sumpah Pemuda itu luar biasa. Bahkan mungkin itu menjadi tonggak kan? Tonggak. Iya. Kita kan belum pernah membayangkan kalau 17 Agustus 45 itu akan merdeka. Tonggaknya dari 1928. Iya kan? 28 itu termasuk tonggak kan? Bagaimana kita sudah bersepakat untuk menjadikan bahasa Indonesia. Bayangkan kita punya beragam bahasa ya. Ya, bahkan di negara-negara tetangga kita malah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya karena dia susah, karena kebanyakan bahasa. Dan Indonesia dengan begitu banyak suku mampu mendeklir satu bahasa nasional yang kita sebut dan kita warisi sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa pergaulan kita. Ya, betul sekali. Dengan 3 kosakata itu kebangsaan kita diikat dengan sumpah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. 3 unsur itu yang mengikat kebangsaan Indonesia. Dan saya lihat di negara lain rasanya tidak seperti itu konstruksinya. Jadi kita harus menghargai jasa para intelektual muda kita waktu itu yang visioner, yang kemudian menemukan Indonesia merdeka dalam beberapa tahun kemudian, 1928 ke 1945. Kalau dibayangkan Sumpah Pemuda tidak ada, sejarah bangsa kita mungkin berbeda. Berbeda ya. Kemerdekaannya mungkin berbeda juga. Berbeda kan? juga. Wah, ini dahsyat ya. Nah, dahsyat sekali. Tadi Prof mengatakan bahwa salah satu pengikat dan perekat nasionalisme itu adalah bahasa. Nah, sejauh mana peran bahasa dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Perannya? Bahasa itu penting sekali dalam pembangunan nasionalisme Indonesia. Penting sekali. Karena seperti Bung Wisnu sampaikan tadi, Indonesia ini, di Nusantara ini ada ratusan bahasa. Di Papua, kemudian di Sumatera, di Nusa Tenggara Timur, di Maluku, kelompok-kelompok kecil itu memiliki bahasanya masing-masing. Katakanlah di Bali kita punya bahasa Bali ya. Di Bali juga kita punya bahasa yang kita kenal dengan bahasa ibu ya. Bahasa ibu, dialeknya juga bermacam-macam. Berbeda-beda. Bahasa Bali orang Bali Utara, apalagi Bali Aga lain lagi ya. Jadi demikian banyaknya bahasa, dan Belanda pintar sekali menggunakan bahasa itu untuk memecah belah. Dalam arti orang Melayu didorong belajar bahasa Melayu, orang Bali didorong belajar bahasa Bali, orang Sunda didorong belajar bahasa Sunda, orang Jawa didorong belajar bahasa Jawa, sehingga kebanggaan itu bersifat etnosentris. Orang Bali pada Balinya, orang Sunda pada Sundanya. Dengan demikian Belanda mampu memecah belah kita dalam waktu lama. Berarti itu salah satu strategi memecah belah? Memecah belah. Tetapi diplomasi Belanda waktu itu adalah membangun kebudayaan masing-masing supaya orang Bali bangga dengan kebudayaannya. Jadi dilihat dari the bright side, jadi sisi cerah yang menguntungkan dia. Padahal kalau dari segi persatuan itu jelas memecah belah. Kalau orang Bali hanya belajar bahasa Bali, orang Jawa belajar bahasa Jawa, jelas tidak akan pernah komunikasi. Kalau etik tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa yang sama, tujuan yang sama tidak pernah akan dicapai. Kalau kemerdekaan adalah tujuan yang sama tidak akan bisa dicapai dengan bahasa yang berbeda. Atau dengan kata lain, para deklarator atau tokoh-tokoh muda ketika itu sadar betul bahwa
strategi pemecah belah itu salah satunya lewat pemecah belah dalam bentuk bahasa. Ya, betul sekali. Sehingga dideklirkanlah berbahasa Indonesia itu gitu. Ya, mereka telah menyadari juga rasanya bahwa promosi bahasa daerah di tiap-tiap daerah itu memperkuat pemisahan, segregasi suku bangsa. Oleh karena itulah mereka dengan sangat powerful menyatakan sumpah dengan satu keindonesiaan. Itu luar biasa sekali. Kita harus rasakan itu. Kalau tidak, kalau bahasa kita berbeda-beda, bisa jadi pemecah belahan terhadap kita itu masih panjang ujungnya. Oke, berarti dengan bahasa kita memudahkan untuk saling memahami satu dengan yang lain. Dengan bahasa kita juga bisa menyamakan persepsi. Dengan bahasa sering menimbulkan apa yang diistilahkan sebagai miskomunikasi itu kan. Konflik itu kadang-kadang terjadi banyak disebabkan oleh kesalahan menggunakan bahasa kan. Oke. Dalam perjalanannya ini, Prof sebagai dosen lah yang memang menekuni di bidang bahasa, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia kita? Lebih-lebih lagi di era yang medsos seperti sekarang gitu kan. Gimana perkembangan bahasa kita? Pertama, kita selaku orang Indonesia tetap harus merasa bangga karena telah memiliki bahasa. Banyak negara di tempat lain yang tidak memiliki bahasa sehingga menggunakan bahasa negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Bung Wisnu katakan tadi itu, dengan bahasa segalanya bisa direkatkan. Mungkin Bung Wisnu sudah sangat paham dengan teorinya Ben Anderson, Imagine Community. Lewat bahasa, karena kita bercakap dalam bahasa yang sama, setiap bangun pagi kita membaca koran dengan bahasa yang sama, kita bisa membayangkan diri kita berada dalam satu space atau scape dengan orang lain di seluruh Indonesia yang membaca koran yang sama, yang berbahasa yang sama, mendengar radio yang sama, menyampaikan berita yang sama, mendengar berita yang sama. Itu pertama harus dikuasai bahwa bahasa Indonesia kehadirannya perekat bangsa luar biasa. Kalau Bung Wisnu sekarang bertanya bagaimana perkembangan bahasa Indonesia, itu memang menarik juga untuk dilihat karena kalau kita sisihkan kebanggaan, kekuatan itu karena itu katakanlah sudah merupakan proyek final, kita mungkin banyak yang merasa kecewa dengan perkembangan bahasa yang bahasa gaul, yang struktur penggunaannya campur dengan bahasa daerah, bahasa asing yang tidak karu-karuan, mungkin banyak menimbulkan kekecewaan. Tapi itulah bahasa, di mana-mana dia berkembang secara dinamis dalam beberapa level ya. Level komunikasi lisan di masyarakat, di pasaran, dia dinamis sekali. Sedangkan di level pendidikan dia lebih sesuai dengan tata aturan yang ada. Sedangkan di level pemerintahan dia diikat oleh undang-undang. Jadi kita harus melihat perkembangan bahasa kita itu dalam berbagai level. Dalam berbagai ranah. Kalau ada yang mengatakan saya kecewa dengan bahasa Indonesia, belum tentu dia kecewa di 3 level itu. Mungkin dia di level mananya. Ya, di level mananya. Saya kira itu. Ya. Tetapi apa itu tidak menjadi faktor perusak atau malah itu akan menjadi faktor memperkaya kasanah? Dua-duanya bisa terjadi dan antisipasi ke arah itu sudah dilaksanakan pemerintah. Dari segi regulasi misalnya, kita sudah punya undang-undang dasar yang sudah mematok harga mati bahasa persatuan, bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Penjelmaan dari Sumpah Pemuda. Regulasi undang-undang. Setelah itu undang-undang dasar ya. Setelah itu pemerintah tahun 2009 lagi membuat undang-undang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Bahasa lagi-lagi diikat dengan regulasi yang baik. Kemudian turunan dari regulasi itu dibentuklah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga marwah perkembangan bahasa. Jadi kalau ada remaja atau masyarakat yang sadar atau tidak, katakanlah dianggap merusak perkembangan bahasa, regulasi dan badan-badan ini termasuk juga peneliti, dosen telah berada di garda depan untuk selalu mengawal, mengembalikan kalau terlalu melenceng, membiarkan kalau itu sifatnya kreativitas. Nah, kita kan susah nih membedakan mana bahasa sebagai suatu cerminan dari karakter dan nilai nasionalisme kita, dan mana bahasa yang menjadi cerminan sebagai sebuah kreativitas.
Karena bagaimanapun bahasa ini kan alat komunikasi. Ya. Kemudian kita sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi kita. Lalu sekarang sudah banyak ada bahasa-bahasa gaul. Nah, gimana tuh konteks bahasa-bahasa itu dengan kita punya karakter berbahasa satu? Ya, bahasa gaul itu mungkin bisa dilihat sebagai lapis yang paling luar, yang paling gampang terpengaruh, yang paling gampang ditutupi oleh pengaruh-pengaruh baru. Lapis yang lebih di dalamnya nanti itu membuktikan bahwa apa-apa sebetulnya yang mudah kena pengaruh itu lalu mengendap, lalu menjadi bagian kreativitas memperkaya bahasa. Dalam kosakata misalnya, kita sekarang mengenal banyak sekali istilah-istilah yang muncul dari dunia digital, dunia teknologi. Istilah-istilah itu banyak kita pakai dan kita lihat nanti dalam perjalanan waktu mana yang akan dipilih kemudian dipakai untuk selamanya, mana yang lalu dilupakan tanpa perlu mengajak orang untuk melupakan. Misalnya kata viral ya, dulu tidak ada, lalu kita lihat nanti. Kalau sekarang kelihatannya akan dipakai terus. Tetapi apakah demikian halnya dengan kata error? Kita sekarang sering mendengar dalam bahasa Bali pun dorunguangnya nak boleh. Error taknya. Kita akan melihat nanti. Iya benar. Dalam sekarang itu kan sedang kencang-kencangnya itu gelombang pengaruhnya. Tetapi waktu akan membuktikan. Tapi kan orang paham yang dimaksud ya otak nih error tuh. Istilah lain kan begitu juga. Ini namanya lampu, katanya berasal dari bahasa Inggris the lamp. Kemudian debang, bangku. Itu apakah dia asli diserap, kemudian dimodifikasi di ATM, amati, tiru dan modifikasi. Memang itulah dunia pembentukan bahasa. Dan kamus akan mencatat segalanya sampai suatu saat kata yang populer banyak dipakai lalu ditinggalkan orang sudah dicatat di kamus menjadi kata arkais kuno, bangkit lagi nanti. Dulu kan Pak Jokowi memperkenalkan istilah blusukan. Ternyata sudah pernah ada di kamus dan itu menghidupkan kembali. Ya, blusukan itu kan kata-kata orang tua dulu kan. Arkais populer sebentar, sekarang tidak lagi dipakai gitu. Mungkin nanti suatu saat ya nunggu pemilu nanti. Sosial politik ikut berpengaruh keras terhadap kehidupan bahasa. Tidak hanya kehidupan remaja, tetapi juga sosial politik. Ya, jadi bahasa ini menjadi sesuatu yang cair ya. Cair sekali. Ya. Dengan lapis-lapis yang ada itu, regulasi, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah, pembinaan oleh lembaga yang dibiayai. Kan di setiap provinsi ada lembaga bahasa selain di pusat. Itu menjaga bahasa itu. Di negara lain mungkin tidak ada itu. Saya tahu di Australia tidak ada badan yang ngurus bahasa. Ngurus bahasa ya. Jadi kita boleh yakin satu bahwa pemerintah serius. Kedua berarti masa depan bahasa kita optimistik lah. Bahkan sekarang benar ya bahasa Indonesia dipakai bahasa bersama untuk ASEAN misalnya. Perjuangan ke arah itu selalu ada dan ini menarik kalau kita dalami secara terus-menerus karena secara pokoknya kan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dipakai oleh dua negara besar, Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi sejarah perkembangannya membuat bahasa yang kurang lebih sama itu, yang asal-usulnya Melayu, memiliki dua nama yang berbeda. Satu disebut bahasa Indonesia yang kita pakai, di undang-undang disebut Indonesia. Satu yang dipakai oleh Malaysia, di dalam regulasi mereka disebut bahasa Melayu. Ketika orang berkata dan mau menggabungkan keduanya itu persoalan muncul mau pakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Mencari kesepakatan itu yang sulit. Susah ya. Sehingga di luar negeri kadang-kadang orang do you speak Malay lain dengan do you speak Indonesian. Akhirnya orang hanya mengatakan do you speak bahasa itu. Bahasa itu artinya mencerminkan bisa Melayu, bisa Indonesia. Tapi kalau Indonesia saja do you speak Indonesian or do you speak Malay? Let me use Malay in this presentation. Jadi sulit sekali dan itu karena sudah berkaitan dengan regulasi dokumen negara, sulit meminta salah satu negara untuk memilih satu nama. Kalau bahasa Inggris kan tidak ada perubahan. Di Inggris disebut Inggris, di Australia disebut Inggris. Inggris juga kan. Jadi kalau menginternasionalkan bahasa Inggris, semua negara itu tidak ada masalah lagi dalam penamaan. Kalau sekarang mau menginternasionalkan bahasa, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu.
Kalau bahasa Melayu, Indonesia pasti menolak. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, Melayu pasti menolak. Seperti posisi kita. Gitu. Ya, ini lebih kepada gengsi ya, ada gengsi. Tetapi apapun itu, bahasa Indonesia kan juga dipelajari. Kalau kita ke Vietnam misalnya, orang Vietnam pasti berbahasa Indonesia. Hal yang sama misalnya di Thailand atau di mana. Jadi bahasa Indonesia ini sudah mendunia ya. Lebih-lebih lagi dari segi jumlah penduduk kita sudah besar. 50 ya. Sama dengan orang belajar bahasa Mandarin ya. Jadi tanpa dipaksa orang akan belajar karena itu tadi kan pangsa pasar dan atau jumlah penduduk mereka sangat besar dan ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Nah, gimana sekarang caranya menjaga nih, Prof? Agar bahasa Indonesia terlepas dari kreativitas tadi, tetapi kan SPOK saya ingat tuh dari SD itu diajarin SPOK, mana subjek, mana objek, mana predikat. Biar tetap terjaga. Kadang-kadang ini ke bawah loh ya. Prof kan sering bimbing mahasiswa ya. Kadang-kadang bahasa gaulnya masuk tuh di tulisan-tulisan akademik tuh. Nah, gimana cara menjaga itu? Ya, memang bahasa itu kan biasanya diukur dari 4 hal ya, speakingnya, kemudian writingnya, kemudian readingnya, kemudian listeningnya ya. Yang memang paling berat itu adalah dalam speaking dan writing. Ya. Kalau berbicara banyak orang bisa memukau dalam menggunakan bahasa Indonesia dan banyak motivator dengan baik menggunakan bahasa Indonesia dengan kreatif, tapi belum tentu itu sesuai dengan tata bahasa yang bagus. Akan tetapi karena taruhannya adalah komunikatif, rasanya itu bisa diterima. Kemudian dalam writing, banyak orang yang pandai berbicara, pandai membaca, belum tentu bisa menulis. Ya, karena writing itu memang skill yang khusus itu. Skill yang khusus. Nah, persoalan lain lagi, mengapa banyak orang yang lemah dalam hal writing? Karena bahasa kita itu relatif baru. Bung Wisnu. Tadi kan kita bicara baru 1928. Sebelumnya itu mungkin masih gaya Melayu. Kalau saya baca-baca surat kabar yang terbit di Bali tahun-tahun 20-an 30-an, unsur kedaerahan masih kuat sekali pengaruh bahasa Bali. Jadi bahasa kita katakanlah 1920-an ya. Sedangkan bahasa Inggris itu sudah abad ke-15 sudah kuat sekali, sudah punya Shakespeare ya waktu itu. Sudah punya Shakespeare. Kita belum punya. Oleh karena itu dalam dunia tulis kita memerlukan waktu yang panjang untuk membuat penutur bahasa Indonesia betul-betul paham secara sophisticated terhadap tata bahasa sehingga tulisan dan percakapannya, ucapannya sama-sama memenuhi standar. Baik ketika menulis resmi formal maupun ketika berkarya di dunia kreativitas, entah untuk sastra, lagu, silakan tanya pada rumput yang bergoyang, dan seterusnya. Oke. Yang menarik tadi itu adalah hal yang paling sulit adalah writing, menulis. Dan sangat jarang kita temukan penulis yang benar-benar luar biasa, baik ya. Mungkin orang bisa pidato dengan enak kan. Nah, saya tahu Prof adalah juga sebagai seorang penulis. Banyak karya-karyanya saya baca ya, baik di koran maupun buku. Gimana kiatnya menjadi seorang penulis? Saya pernah membaca satu quote yang mengatakan jangan takut menulis jelek karena tulisan baik itu adalah bonus dari kebiasaan menulis jelek itu. Artinya kita harus membiasakan diri untuk menulis. Ya, karena itu skill tertentu sama dengan pemain sepak bola, pemain basket. Kalau pemain basket ngambil bola sekali masuk kan belum tentu masuk. Kalau orang sudah biasa main bola, pesepak bola, pemain basket, dia lempar dengan satu tangan, tutup mata, bola itu bisa masuk. Udah ini ya, udah akurat sekali. Penulis juga begitu. Penulis juga begitu. Kalau tidak pernah menulis ya, akan sulit sekali menuangkan ide. Tapi ide itu juga kan harus diawali dengan membaca ya. Ide harus awali membaca. Yang penting adalah ada ide yang harus ditulis. Kalau ide tidak ada, seperti menuangkan air dari cangkir yang kosong. Tidak ada apapun yang akan keluar dari cangkir itu. Kalau otak kita kosong, tidak ada kalimat apapun yang keluar.
Kalau toh otak kita ada isinya dan isinya banyak, bisa saja dia berkelebat ingin keluar, dan itu skill menulis yang mengatur apa yang dikatakan pertama, apa yang dikatakan kemudiannya, bukti apa yang untuk menguatkan itu dan bagaimana menutupnya. Itu akan menjadi skill yang natural kalau orang itu membiasakan diri. Iya, artinya sulit sekali. Iya, makanya saya melihat menulis itu kan ungkapan dari struktur berpikir. Iya kan? Betul sekali. Saya kadang-kadang membaca tulisan itu seperti saya berdialog dengan orang yang sedang menulis gitu. Ya. Dan sangat runtun. Itu pasti ada teknik-tekniknya itu. Ya, dalam menulis kita selalu disarankan untuk membayangkan ada sekian banyak pendengar di depan Anda yang harus diberikan penjelasan tentang hal-hal yang Anda tidak boleh assume, duga orang itu tahu gitu. Misalnya kalau saya menulis wisatawan Prancis pergi ke Kintamani, naik mobil. Segera setelah menyebut Kintamani itu harus disebut 45 km utara kota Denpasar. Karena tidak semua orang tahu bahwa Kintamani itu di mana gitu. Dengan mengidentifikasi 45 km, orang punya bayangan. Oh, saya pernah ke Denpasar. Oh, ini dari ibu kota sekian, berarti jaraknya cukup jauh, perlu sekian jam. Tetap itu harus menjustify hal-hal kecil. Nggak bisa kita menulis begitu saja, kemudian menyebut Bangli, kemudian menyebut Lopina. Kalau tidak ada keterangan, orang akan blank dan tidak bisa mengikuti. Kesannya akhirnya, apa ditulis ini? Saya kok nggak dapat apa-apa. 10 halaman membaca nggak ngerti di mana yang mana. Gitu. Oleh karena itu memang runut sekali, penulis harus membayangkan ada banyak orang di depannya, walaupun tidak ada, yang perlu segera diberitahu hal-hal yang tidak boleh diasumsikan sudah diketahui. Jadi informasinya harus jelas. Informasinya harus jelas. Ada pesannya juga harus jelas gitu ya. Jelas ya. Nah, menjadi penulis yang baik ini juga menjadi tantangan ya. Utamanya di era media sosial ini. Sekarang orang kan maaf ya, baca buku aja susah sekarang kan. Tetapi dapat infonya macam-macam nih. Nulis cuma 5-10 kata. Nah, gimana kita harus melawan dalam tanda kutip agar budaya menulis dan budaya membaca penting juga ketika kita bicara bahasa kan itu, Pak. Ya, bahasa itu kan mengenal ragam ya. Ada ragam resmi di mana seseorang wajib untuk berbicara secara formal dengan tekanan yang berwibawa dan seterusnya. Ada juga ragam sastra di mana orang boleh bersantai-santai. Ragam lagu, orang boleh memulai kalimat dengan adalah. Adalah suatu kebohongan bila orang bisa hidup tanpa cinta. Tapi kalau dalam Bung Wisnu membimbing mahasiswa nulis kalimat skripsi dengan adalah pasti dicoret. Begitu juga dengan sosial media. Kalau di sosial media sekarang kan terutama juga termasuk di dunia berita online. Targetnya kan klik ya. Banyak-banyaknya dapat klik dengan cara membuat orang penasaran. Ini yang dikatakan Presiden ketika ketinggalan kereta. Kan orang jadi ingin tahu. Kalau dalam media konvensional dulu, saya lama bekerja di wartawan kan. Tidak boleh kita bikin kalimat seperti itu. Presiden memecat menteri gitu, misalnya begitu. Tapi dulu pernah saya baca di koran, Presiden Soeharto diculik gitu. Padahal maksudnya diculik Karangasem gitu. Desa Karangasem. Ya, menteri di Tanjung gitu. Di Tanjung Benoa. Ya. Jadi kalau di ranah sosial media orang memburu perhatian. Oleh karena itu sering menggunakan bahasa dengan main-main dengan kebalikannya. Kita yakin orang yang sama ketika dia tampil di tempat lain akan menggunakan bahasa sesuai ragam. Karena bahasa itu seperti pakaian. Kalau Bung Wisnu mau berenang, pakaian renang ya. Pakaian renang. Payas gede di kolam renang diketawain. Sudah pidato di Warmadewa pakai jas pasti. Jas terbaru. Bahasa juga begitu. Nah, tapi maaf ya, saya juga senang nulis nih. Saya sedang nulis, tapi kadang-kadang di tengah jalan nih kehilangan ide. Macet dia, diam dia. Besok dibuka lagi bengong gitu. Apa ya yang mau ditulis? Untuk bisa ide itu mengalir caranya gimana ya? Pertama itu di depan, di awal kalimat sebagai opening paragraf, nyatakan apa yang akan diuraikan. Misalnya pariwisata Bali mulai berkembang setelah pandemi. Pada bab ini saya akan menguraikan ya bagaimana pariwisata sebelum pandemi,
bagaimana selama pandemi, bagaimana sesudah pandemi. Ketiga poin itu akan diuraikan satu persatu. Mulai dah mengalir pandemi mengalir dia. Karena sudah tahu apa yang akan dituangkan, ya pengetahuan kita ada, kita akan selesaikan itu. Katakanlah macet, kita bisa lompat ke sub 2 yang sudah disiapkan. Udah selama pandemi dulu lah. Datanya nggak cukup, padahal tahu apa yang harus ditulis, bisa lompat ke yang 3. Kalau penulis tidak menyatakan apa yang akan dituangkan, itu bisa membuat ketika menulis akan macet, akan blank, tidak tahu arah. Jadi sama dengan Pak Wisnu ambil mobil, tidak tahu bahwa ini akan ke Singaraja. Sampai Ubung bisa langsung ke Dalung, sampai di Dalung bisa kembali ke Legian. Tapi kalau sudah tahu ke Singaraja, yakin kalau lewat Telaga bisa, yakin manapun kan. Jadi yang penting tujuannya. Kalau itu tidak disampaikan, boleh dong pembaca menduga penulis ini tidak tahu apa yang akan ditulis. Iya. Walaupun di kepalanya banyak ide. Artinya tidak sulit untuk menulis. Tidak sulit sebetulnya. Karena syaratnya 2. 1, ada bahan yang ditulis. Kedua, tahu apa yang akan ditulis dan sejauh mana akan ditulis. Jadi makanya kalau di abstrak itu paling gampang menilai abstraknya benar atau tidak. Kalau berisi, penelitian ini mengkaji hubungan antara level kekayaan dan sifat kedermawanan. Makin kaya orang, makin senang dermawan, atau makin miskin orang, makin senang berbagi. Jadi kalau kita tahu apa yang akan kita tulis, menulis itu kan gampang. Yang menjadi sulit karena tidak ada ide sehingga menjadikan mood sebagai kambing hitam. Iya. Pertanyaan ini sengaja saya lontarkan, sebenarnya ingin membawa ke ranah gimana generasi milenial kita yang sudah punya bahasa Indonesia yang begitu sangat luar biasa dan sudah di-declare ya sebagai satu bahasa nasional dalam rangka mengikat nasionalisme kita, ini mulai kita gemari. Nah, untuk menggemari bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, apa yang mesti harus kita lakukan? Ya, pendidikan sudah jelas ya, regulasi menyebutkan. Sudah, tadi kan regulasi sudah. Anak-anak kita sekolah dimanapun dia berbahasa Indonesia. Kalau ada pelajaran bahasa asing, Inggris, Mandarin itu tambahan ya. Itu adalah bonus. Itu pendidikan pasti. Yang kedua, kalau kita khawatir dengan kebiasaan-kebiasaan, katakanlah yang dalam tanda petik buruk terhadap tulisan remaja kita, itu kita kembalikan, biarkan mereka menulis hal buruk, karena tulisan baik adalah bonus dari kebiasaan jelek. Kalau dia tahu dia berbuat salah, dia tahu itu jelek, tinggal satu langkah lagi untuk tidak membuat seperti itu. Jadi kalau dia ragu-ragu yang salah mana, yang baik mana, itu malah lebih parah. Tapi kalau dia tahu bahwa ini jelek, tinggal satu step untuk membuatnya baik. Jadi saya tidak khawatir kalau remaja-remaja kita itu kelihatannya acuh pada bahasa Indonesia, tapi dia tahu suatu saat, pada saat tertentu, di tempat tertentu, dia harus dan wajib bisa berbahasa Indonesia. Nah, kaitannya lalu dengan semangat Sumpah Pemuda dalam konteks satu bahasa kekinian, apa pesan moral yang bisa kita sampaikan? Kita bersyukur punya pemerintah yang membuat regulasi yang begitu kuat dan membentuk lembaga untuk menjaga kehidupan dan mengembangkan bahasa Indonesia, dan mengeluarkan begitu banyak biaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Dan ini adalah hal yang sangat bagus, amanat Undang-Undang Dasar, dan kita lihat itu terus dilaksanakan. Misalnya kita melihat ada lomba duta bahasa. Kalau dulu kan hanya Cegek Bagus, Abang None, ternyata sekarang ada duta bahasa. Dalam lomba Cegek Bagus pun kemampuan berbahasa itu tetap dites juga. Dites. Ada lomba pidato juga. Ada lomba pidato juga. Bahkan ada sekarang lomba debat. Bahasa Indonesia. Dulu debating itu kan hanya bagian bahasa Inggris. Jadi banyak hal-hal yang memungkinkan untuk membuat bahasa Indonesia berkembang secara appropriate dan disenangi para remaja dilakukan oleh negara. Penggunaan Instagram untuk menjelaskan istilah-istilah juga dilakukan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk remaja-remaja kita untuk tidak tahu berbahasa Indonesia, karena media untuk belajar sudah tersedia seperti yang dia minati. Ada wiki bahasa Bali Wiki, kalau mau belajar bahasa Bali ada. Kamus daring juga ada. Pak Wisnu bingung menulis risiko atau resiko,
cek aja di kamus, nggak usah nanya guru, nggak usah kontak dosen, nggak usah tanya, wadah ya, nggak usah nunggu hari Senin lagi, udah langsung detik itu kamus daring. Jadi lembaga-lembaga bahasa yang itu sudah bekerja sesuai dengan harapan. Bahwa hasilnya seperti apa? Proses. Yeah. Proses is progress. Proses is progress. Yeah. Baik, Prof. Ini menarik bincang santai kita, dan bicara bahasa memang itu akan menunjukkan karakter bangsa ya. Jadi bahasa menunjukkan bangsa, dan kita patut berbangga. Kita punya bahasa persatuan, bahasa nasionalisme, bahasa Indonesia. Oleh karenanya bahasa ini menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Itu kira-kira yang bisa kita petik dari dialog kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sahabat weekend. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tentu dengan dinamika dan kreativitas kita. Karena bagaimanapun bahasa inilah yang menyatukan bangsa yang pulau-pulau, suku-suku yang begitu sangat luar biasa, dan kita bangga punya bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita jumpa lagi dalam tema yang lain. Bye-bye.